Salam, salam jumpa lagi dengan saya Pendeta Mesnik Atopa. Pembahasan kita kali ini berjudul Pekabaran yang patut dibagikan. Diambil dari pedoman pendalaman Alkitab Sekolah Sabat Dewasa Triwulan 3 tahun 2020 dengan tema besar Menjalin Persahabatan untuk Allah, Sukacita Berbagi dalam Misinya, ditulis oleh Mark Finley. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita minggu ini, mari kita ulangi secara cepat pelajaran minggu lalu dengan tema membagikan kisah tentang Yesus. 1 Korintus 1 ayat 30 firman Allah berkata, "Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita." Bersaksi adalah membagikan apa yang kita ketahui tentang Yesus. Itu membuat orang lain tahu apa artinya Yesus bagi kita dan apa yang telah Yesus lakukan untuk kita. Kesaksian kita harus tentang Yesus yang berasal dari hati yang sudah diubahkan oleh kasih karunia-Nya, terpesona oleh kasih-Nya dan kagum pada kebenaran-Nya. Maka orang lain akan terkesan dengan kebenaran yang kita yakini dan yang sudah mengubah hidup kita. Kebenaran yang disajikan dalam konteks kehidupan yang sudah berubah akan membuat perbedaan. Ketika Kristus adalah pusat dari setiap doktrin dan setiap pengajaran, Alkitab mencerminkan karakternya. Maka mereka yang kepadanya kita bagikan kitab suci akan jauh lebih mungkin untuk menerima firman-Nya. Contoh, Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya. Maksudnya hidup di dalam dosa. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Jika saya mau membuat kesimpulan dari ayat Efesus 2 ayat 1 sampai 4 dengan satu kata, maka kata itu adalah pengalaman. Pengalaman kita bersama dengan Yesus sebelum kita mengenal Yesus dan pengalaman kita setelah kita mengenal Yesus. Pengalaman kita tinggal di dalam dosa dan pengalaman kita tinggal di dalam Yesus. Itulah yang akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Kesaksian pengalaman hidup bersama dengan Yesus. Kita menceritakan pengalaman kita sebelum kita mengenal Yesus serta perubahan kehidupan setelah mengenal Yesus. Jadi, orang yang sebelum mengenal Yesus dan sesudah mengenal Yesus akan ada perubahan hidup. Jadi tidak mungkin orang mengikuti Yesus tapi tidak ada perubahan.
Dalam Kristus, hidup kita memiliki makna baru, memiliki tujuan baru, seperti yang dinyatakan oleh Yohanes. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Jadi, untuk mengikuti Yesus, tidak ada penggunaan kekerasan. Karena penggunaan kekerasan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan Allah. Ia menghendaki hanya pelayanan dengan kasih. Dan kasih tidak dapat dipaksakan. Kasih tidak dapat diperoleh dengan kekerasan atau kekuasaan. Hanyalah kasih yang dapat menggugah kasih itu. Apa yang mau kita saksikan? Yang pertama adalah perubahan diri, perubahan pribadi. Yesus mengubah ketidaksabaran dan kemarahan Yohanes menjadi orang yang mengasihi dan lembut. Jika Anda mau menjadi penginjil, maka Anda harus menyaksikan perubahan kehidupan Anda bersama dengan Yesus. Seperti Yohanes yang sudah diubahkan. Kedua adalah menjadi berkat bagi orang lain. Dengan menyaksikan atau dengan bersaksi, menyaksikan kasih Kristus yang mengalir dari kehidupan kita, maka kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga adalah jaminan keselamatan. Dengan bersaksi kita memiliki jaminan keselamatan di dalam Yesus. Kita tidak mungkin membagikan keselamatan kepada orang lain jika kita sendiri tidak memiliki keselamatan itu. Dengan kata lain, Anda tidak dapat memberikan pisang goreng kepada orang lain karena Anda tidak punya pisang goreng. Anda tidak bisa membagikan pengalaman bersama dengan Yesus jika Anda tidak punya pengalaman. Anda tidak bisa bagikan Yesus kalau Anda tidak punya Yesus. Yang keempat adalah hidup seperti Yesus. Aku telah diselibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini adalah perubahan hidup yang radikal, sama seperti Yesus. Menyatakan pengorbanan Yesus. Bersaksi adalah fokus pada pengorbanan Kristus, bukan pada pengorbanan kita atau apa yang kita berikan. Kesaksian kita selalu didasarkan pada apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita. Minggu ini kita akan belajar tentang pekabaran yang patut dibagikan. Pekabaran yang harus dibagikan. Pokok pikiran pelajaran minggu ini adalah pekabaran akhir zaman. Langkah-langkah untuk memahami pelajaran minggu ini ada dua bagian, yaitu yang pertama adalah pekabaran Allah sepenuhnya, dan yang B adalah pekabaran akhir zaman. Kita mulai dari pekabaran Allah sepenuhnya. Ayatnya di dalam Wahyu 14 ayat 7. Firman Allah berkata, "Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air." Ada 3 hal penting dari Wahyu 14 ayat 7, yaitu yang pertama adalah memuliakan Allah. Yang kedua adalah hari penghakiman, dan yang ketiga adalah penyembahan pada hari Sabat. Memuliakan atau menyembah Allah. Memuliakan atau menyembah Allah adalah panggilan, penyembahan, panggilan kepada semua bangsa, sebab Yesus Kristus adalah juru selamat segala bangsa. Alasan utama mengapa kita harus menyembah Allah, karena semua manusia tidak terkecuali dijadikan atau diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah. Ayatnya dalam Kejadian 1 ayat 26.
Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi, semua orang yang beribadah kepada Allah adalah bentuk pengakuan bahwa orang itu diciptakan oleh Allah. Penyembahan kepada Allah adalah berita yang patut dibagikan oleh semua ciptaan Allah kepada ciptaan lainnya di atas muka bumi ini. Perlu diingat bahwa kita tidak sedang memanggil orang untuk mengikuti agama kita, tetapi kita sedang memanggil orang untuk menyembah pencipta langit dan bumi. Yang kedua adalah hari penghakiman Allah segera tiba. Juru selamat dunia itu akan segera kembali untuk mengumpulkan dan menyelamatkan mereka yang menyembah Dia. Mengumpulkan mereka yang menyembah Allah menjadi satu kelompok dan memisahkan mereka dari yang tidak menyembah Allah disebut dengan penghakiman. Atau pengelompokan orang, pemisahan orang disebut dengan penghakiman. Penghakiman selalu berhubungan dengan putusan untuk menyelamatkan dan putusan untuk memberikan sanksi. Yang ketiga adalah penyembahan pada hari Sabat. Penyembahan pada hari Sabat adalah sambutan terhadap Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Ayatnya di dalam Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Iblis menyerang hari Sabat karena dia tahu bahwa Sabat adalah jantung ibadah itu sendiri. Penyembahan pada hari Sabat adalah sambutan terhadap Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Bagian yang kedua yang akan kita pelajari adalah pekabaran akhir zaman. Pada prinsipnya pekabaran Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa tidak berubah. Panggilan penyembahan kepada umat Allah terus berlangsung sampai kedatangannya yang kedua kali. Di dunia ini ada dua hari Sabat, yaitu Sabat asli dan Sabat palsu. Sabat asli, Sabat sudah ada sejak dunia diciptakan. Sabat palsu adalah Sabat baru muncul setelah kenaikan Yesus ke sorga. Sabat asli adalah Sabat diberkati dan dikuduskan oleh Allah. Sabat palsu, Sabat diberkati dan dikuduskan oleh manusia. Sabat asli, Sabat menjadi tanda atau meterai umat Allah. Sabat palsu adalah Sabat yang menjadi tanda atau meterai musuh Allah. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa istilah, dan Alkitab di dalam buku Wahyu menyebut Babel. Babel pada zaman dahulu sangat identik dengan pusat penyembahan berhala, penyembahan kepada matahari, mengajarkan kebekaan jiwa. Kitab Wahyu menyebut Babel yang mewakili sistem agama palsu, doktrin palsu, meninggikan manusia di atas Yesus, dan memiliki sahabat sendiri yang kita sebut di atas sebagai sahabat palsu. Jadi sahabat palsu sudah dirancang dan sudah dijalankan pada zaman Babel. Umat Tuhan dipanggil untuk keluar dari Babel dan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Kedatangan Yesus yang kedua kali adalah pesan yang mendesak dewasa ini untuk dibagikan. Dan jika Anda mendengar, jangan keraskan hatimu. Ringkasan. Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Memuliakan atau menyembah Allah. Panggilan penyembahan ini adalah panggilan kepada semua bangsa,
sebab Yesus Kristus adalah juru selamat segala bangsa. Alasan utama mengapa kita harus menyembah Allah adalah karena semua manusia tidak terkecuali dijadikan atau diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah. Ayatnya di dalam Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi, semua orang yang beribadah kepada Allah adalah bentuk pengakuan bahwa orang itu diciptakan oleh Allah. Penyembahan kepada Allah adalah berita yang patut dibagikan oleh semua ciptaan Allah kepada ciptaan lainnya di atas muka bumi ini. Perlu diingat bahwa kita tidak sedang memanggil orang untuk mengikuti agama kita, tetapi kita sedang memanggil orang untuk menyembah pencipta langit dan bumi. Yang kedua adalah hari penghakiman Allah. Hari penghakiman Allah segera tiba. Juru selamat dunia ini akan segera kembali untuk mengumpulkan dan menyelamatkan mereka yang menyembah Dia. Mengumpulkan mereka yang menyembah Allah menjadi satu kelompok dan memisahkan mereka dari yang tidak menyembah Allah disebut dengan penghakiman. Penghakiman selalu berhubungan dengan putusan untuk menyelamatkan dan putusan untuk memberikan sanksi. Penyembahan pada hari Sabat. Penyembahan pada hari Sabat adalah sambutan terhadap Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Wahyu 14 ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan semua mata air. Iblis menyerang hari Sabat karena dia tahu bahwa Sabat adalah jantung ibadah itu sendiri. Penyembahan pada hari Sabat adalah sambutan terhadap Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Pada prinsipnya pekabaran Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa tidak berubah. Panggilan penyembahan kepada Allah terus berlangsung sampai kedatangannya yang kedua kali. Di dunia dewasa ini ada dua hari Sabat. Sabat asli dan Sabat palsu. Sabat asli adalah Sabat yang sudah ada sejak dunia diciptakan. Sabat palsu adalah Sabat yang baru muncul setelah kenaikan Yesus ke sorga. Sabat asli adalah Sabat diberkati dikuduskan oleh Allah. Sabat palsu adalah Sabat yang diberkati dan dikuduskan oleh manusia. Sabat asli adalah Sabat yang menjadi tanda atau meterai umat Allah. Sementara Sabat palsu adalah Sabat menjadi tanda atau meterai dari musuh Allah. Babel pada zaman dahulu sangat identik dengan pusat penyembahan berhala, penyembahan kepada matahari, dan mengajarkan kebekaan jiwa. Kitab Wahyu menyebutkan Babel yang mewakili sistem agama palsu, doktrin palsu, meninggikan manusia di atas Yesus, dan memiliki sabat sendiri yang kita sebut di atas sebagai sabat palsu. Panggilan Wahyu 18 ayat 2. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung najis dan yang dibenci. Saudara, kita harus keluar dari Babel dan datang kepada Kristus. Maka mari kita memanggil dan kita pun keluar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, kami ketahui bahwa Tuhan sedang memanggil kami untuk menyembah Allah yang benar. Karena hari penghakiman Tuhan itu sudah tiba, dan hari penyembahan itu adalah hari Sabat. Kami mau mengikutinya. Meskipun ada banyak masalah, kami tahu Tuhan akan menyelesaikan semua masalah ini agar kami boleh mengikutinya. Jika kami masih ragu-ragu, terangi pikiran kami dengan mimpi, dengan buku, dengan catatan-catatan Alkitab, sehingga kami yakini dan kami hidupkan. Terpujilah nama-Mu yang mendengar dan menjawab doa kami, karena kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebagai informasi lanjutan, hubungi Makaditi Pasti Mantap di Facebook atau email pada atopam@mail.com atau atopasenior@yahoo.com, atau bisa juga menghubungi kami pada telepon 081373309119. Tuhan Yesus memberkati kita semua.